Lampu jalan di luar jendela kamar tidur itu selalu menyala tepat pukul 6 sore, dan padam tepat pukul 5 subuh. Anya tahu betul. 5 tahun ini, siklus cahaya itu adalah salah satu dari sedikit hal yang masih bergerak di dunianya. Ia tahu pukul berapa suara mobil tetangga kembali dari kerja. Ia tahu kapan penjual roti lewat. Ia tahu setiap retakan di langit-langit kamarnya, semua detail harian yang teratur dan membosankan, detail yang membingkai mati rasa yang nyaman. Pagi itu, di tanggal 14 Mei, 5 tahun setelah kecelakaan kapal feri yang memakan Rama, Anya bangun dengan rasa yang sama sekali tidak baru. Bukan duka yang tajam. Itu adalah sejenis keheningan yang mematikan, sebuah kekosongan yang telah lama menjadi rutinitas. Ia bergerak tanpa suara di rumah yang mereka beli bersama. Rumah itu besar untuk satu orang, terlalu tenang untuk rumah yang pernah dipenuhi tawa dan aroma kopi gosong Rama. Anya menyeduh kopi hitamnya tanpa gula, tanpa susu, pahit, persis seperti yang ia minum 5 tahun terakhir. Ia duduk di meja makan, memandang kursi di seberangnya yang kosong. Rama, suaminya, seorang arsitek idealis dengan tawa yang berisik, seharusnya duduk di sana, mengeluhkan deadline proyeknya sambil sesekali mencuri pandang ke arah Anya. Tapi kursi itu, seperti banyak hal lain di rumah ini, adalah artefak yang membeku dalam waktu. Di dinding dapur, ada kalender kecil. Tanggalnya 14 Mei. Ia tidak pernah menggantinya. Ia telah menyimpan freelance desain grafisnya di rumah, pekerjaan yang memberinya alasan untuk tetap berada di antara dinding-dinding ini, di mana setiap sudut adalah altar kecil bagi kenangan Rama. 5 tahun. Duka itu seharusnya sudah berbentuk penerimaan, atau keberanian untuk melangkah. Namun bagi Anya, duka itu adalah sebuah lemari es. Ia menyimpan semua kenangan pernikahan mereka, semua harapan mereka, di dalam suhu beku. Takut jika ia membiarkannya mencair, ia akan kehilangan Rama untuk kedua kalinya. Ia adalah seorang janda pada usia 28 tahun, dan dunia di luar sana terasa asing dan tidak relevan. Ia menghabiskan waktu hingga sore di depan layar komputer, mengirim email dengan profesionalisme yang hampa. Di luar, ia mendengar suara motor yang familiar. Bima. Bima adalah sahabat karib Rama, dan kini menjadi satu-satunya jembatan Anya dengan dunia, hidup, di luar sana. Ia adalah pemilik kafe yang hangat, seorang pria yang membawa energi yang terlalu besar untuk rumah ini. Ia masuk tanpa mengetuk, kebiasaan yang tidak pernah berubah sejak Rama masih ada. Hari ini 14 Mei, hari ke-5065, kata Bima, meletakkan 2 kotak pizza dan sekaleng root beer di meja dapur. Ia tidak perlu mengucapkan, 5 tahun. Angka itu melayang-layang di udara di antara mereka seperti debu. Anya hanya mengangguk, tidak sanggup membalas. Ia tahu Bima datang bukan untuk merayakan atau berduka, melainkan untuk mengawasi. 5 tahun ini, Bima selalu datang pada tanggal-tanggal penting, memastikan Anya masih makan, masih bernapas. Kau tahu, Rama akan marah padaku jika aku membiarkanmu tinggal di museum ini lebih lama. Bima memulai, nadanya lembut, penuh kehati-hatian yang menjengkelkan. Ini rumah, Anya, bukan kuburan. Kau harus mulai membiarkannya bernapas. Anya menghindari tatapan Bima. Ia tahu apa maksudnya. Rama telah pergi, dan rumah ini milik Anya sekarang. Aku baik-baik saja. Bima, aku sibuk dengan proyek baru. Bima menghela napas. Matanya tertuju pada ruangan kerja Rama yang tertutup rapat. Ruangan yang kuncinya selalu ada di saku Anya, tapi tidak pernah ia gunakan. Ruangan itu adalah masalahnya. Kau belum pernah masuk ke sana, kan? Sudah 5 tahun. Itu tidak sehat, Anya. Itu hanya akan membuatmu stagnan. Ruangan kerja Rama. Anya selalu mengunci pintu itu. Itu adalah satu-satunya tempat yang ia anggap terlalu suci untuk disentuh. Di sana ada meja kerjanya, tumpukan blueprint proyek terakhirnya, aroma khas kayu dan parfum aftershave miliknya yang ia takutkan akan hilang. Aku akan melakukannya, Bim. Suatu hari, jawab Anya, merasakan tenggorokannya tercekat. Bima tidak menekan lebih jauh. Ia tahu batasnya. Ia hanya memindahkan kotak pizza ke meja. Dan setelah beberapa saat canggung,
Ia pamit. Telepon aku jika butuh apapun. Apapun, ya. Setelah Bima pergi, keheningan rumah kembali seperti selimut tebal. Namun, perkataan Bima menggerogoti pikiran Anya. Museum yang terkunci. Stagnan. Kata-kata itu beresonansi dalam keheningan. Ia menyadari ia bukan berduka. Ia hanya bersembunyi. Malam itu, sesuatu dalam diri Anya bergerak. Bukan semangat, tapi rasa lelah yang akut pada duka yang sama. Ia mengambil kunci berkarat yang disembunyikan di bawah pot bunga, kunci yang selama ini terasa berat, dan berjalan menuju pintu itu. Kunci berputar di lubang kunci dengan bunyi klik yang keras, memecah keheningan rumah. Anya mendorong pintu ruangan kerja Rama. Udara di dalam terasa berat dan basi, campuran debu, kertas tua, dan aroma samar parfum yang sudah memudar. Anya menyalakan lampu meja. Cahaya kekuningan jatuh pada kekacauan yang ditinggalkan Rama 5 tahun lalu. Di sana ada meja kayu besar yang penuh dengan sketch dan model miniatur bangunan. Papan tulis whiteboard penuh dengan rumus dan jadwal yang tidak akan pernah terpenuhi. Anya berdiri di ambang pintu. Tangannya gemetar. Ini adalah ruang yang paling ia rindukan, namun paling ia hindari. Ia menghabiskan 1 jam pertama hanya dengan melihat, mengizinkan dirinya tenggelam dalam detail yang familiar. Rama adalah seorang yang ceroboh, namun jenius. Ia menyentuh tumpukan buku arsitektur, membersihkan debu dari bingkai foto pernikahan mereka yang tergeletak miring. Setiap benda yang ia sentuh terasa seperti sengatan listrik dari kenangan. Ia akhirnya memaksa dirinya untuk mulai merapikan. Saat ia mencapai meja kerja utama, ia melihat ada sebuah laci kecil di bawah meja yang selalu ia anggap rusak. Laci itu tidak memiliki pegangan, dan selama mereka tinggal di rumah ini, laci itu selalu tersangkut. Rama pernah berjanji akan memperbaikinya, namun tidak pernah sempat. Anya menyentuh permukaan laci itu. Ia ingat Rama pernah bergurau bahwa laci itu adalah tempat ia menyembunyikan proyek rahasia terbesar, dan hanya dia yang tahu cara membukanya. Dengan dorongan yang tiba-tiba dan tak terduga, didorong oleh rasa ingin tahu yang lebih besar dari ketakutannya, Anya mencoba menariknya. Laci itu tidak bergerak. Ia mencoba menggeser mejanya, mencoba mendorong laci itu dari belakang. Saat ia menekan keras bagian bawah meja, ia mendengar suara klik yang samar. Itu adalah mekanisme pegas yang dirancang dengan cermat, khas akal-akalan seorang arsitek. Anya mencoba lagi, menekan area di bawah meja sambil menarik laci kecil itu. Kali ini, laci itu terbuka, berderit pelan. Di dalamnya, tidak ada blueprint atau uang tunai. Hanya ada kotak besi kecil yang tua dan berkarat, seukuran kotak perhiasan. Anya mengambilnya. Tangannya terasa dingin. Kotak itu tidak terkunci. Di dalam kotak besi itu, ia menemukan 3 benda yang mengubah suhu beku dukanya menjadi api yang membakar. Yang pertama adalah selembar kertas yang terlipat rapi, kunci brankas bank. Kunci brankas dengan nomor seri yang tercetak jelas, dan nama bank, Bank Mandiri Cabang Senja Bahari. Anya tidak mengenal bank itu. Mereka tidak pernah memiliki akun di sana. Senja Bahari? Itu adalah kota pelabuhan yang jauh, tempat kapal feri Rama berlayar, di seberang pulau. Yang kedua adalah sebuah dokumen yang tebal dan resmi, sertifikat properti. Itu adalah akta kepemilikan sebuah apartemen tipe studio di sebuah kompleks perumahan di kota pelabuhan bernama Senja Bahari. Lokasinya jauh, di seberang pulau tempat Rama tewas. Nama pemilik yang tertera di sertifikat itu, Rama Prawira, suaminya, dan Elina Setiawati. Dunia Anya seolah berhenti berputar untuk kedua kalinya dalam 5 tahun. Kata-kata, dan Elina Setiawati, terasa seperti pukulan keras di dadanya. Itu bukan nama kerabat, bukan nama rekan kerja yang ia kenal. Itu adalah nama seorang wanita asing, seorang pemilik bersama properti. 5 tahun ia menjaga kesetiaan dan memuliakan kenangan Rama sebagai suami yang sempurna. Hanya untuk menemukan bukti ini, ia merasakan mual yang tak tertahankan. Kotak besi itu jatuh ke karpet, tetapi ia tidak melepaskan sertifikat itu. Lalu, ia melihat benda ketiga di dalam kotak. Itu adalah foto Polaroid kecil, buram.
Fotonya sudah memudar di bagian tepi, tapi wajah di dalamnya sangat jelas. Rama. Rama tersenyum, senyum lebar yang biasa ia berikan padanya. Tapi ia tidak sendiri. Ia berdiri di samping seorang wanita muda dengan mata yang ramah, rambut ikal, dan wajah yang tampak kelelahan namun bahagia. Wanita itu, yang pastilah Elina Setiawati, sedang menggendong bayi yang baru lahir. Bayi itu, rambutnya tipis dan gelap, matanya terpejam. Anya menatap foto itu. Air mata yang 5 tahun ini ia tahan tiba-tiba mengalir deras. Air mata itu bukan lagi air mata kerinduan. Itu adalah air mata pengkhianatan. Itu adalah air mata amarah. Ia menghitung cepat di kepalanya. Rama meninggal 5 tahun lalu. Bayi di foto itu, meskipun baru lahir saat itu, sekarang pasti berusia sekitar 4-5 tahun. Pengkhianatan itu dimulai hampir segera setelah pernikahan mereka. 5 tahun setelah kau pergi, Rama, kau meninggalkan bukan hanya duka, tapi juga sebuah anak haram dan seorang wanita simpanan yang kau jadikan pemilik bersama properti. Anya menggenggam sertifikat properti dan kunci brankas itu sekuat tenaga. Ia tidak hanya kehilangan suaminya dalam kecelakaan. Ia kehilangan suaminya karena kebohongan yang dibangun rapi di belakang punggungnya. Rumah museum ini, duka beku ini, semua adalah monumen bagi seorang pria yang ternyata adalah orang asing dan seorang penipu. Pintu ruangan kerja Rama, yang selama 5 tahun menjadi gerbang menuju masa lalu, kini terasa seperti gerbang menuju neraka yang tak terduga. Ia tahu, ia harus pergi ke Bank Mandiri di senja bahari. Ia harus tahu, apa lagi yang ditinggalkan Rama untuk menghancurkan sisa-sisa dirinya. Anya menghabiskan sisa malam itu dalam keadaan syok yang dingin. Ia tidak tidur. Ia hanya duduk di sofa ruang tamu, memegang kunci brankas dan foto Rama bersama Elina, sambil memandang rumah yang kini terasa seperti sarang kebohongan. 5 tahun ia merindukan Rama, tapi kini ia merindukan Rama yang palsu. Pagi menjelang. Dengan tekad yang mengerikan, Anya memutuskan ia tidak akan menelepon Bima. Ini adalah pertarungan yang harus ia hadapi sendirian. Ia berpakaian rapi, memakai blazer hitam yang memberikan ilusi kepercayaan diri, dan pergi menuju alamat bank yang tertera di kunci brankas. Butuh perjalanan 1 jam dengan kereta, menuju sudut kota yang belum pernah ia kunjungi, sudut yang selalu Rama bilang, tidak ada apa-apa di sana. Bank Mandiri Cabang Senja Bahari adalah kantor kecil, tidak semewah bank tempat rekening bersama mereka. Anya menunggu dengan gelisah. Saat gilirannya tiba, ia menyerahkan kunci dan surat nikahnya. Butuh waktu lama bagi petugas bank untuk memproses permintaan aneh seorang janda yang ingin membuka brankas atas nama suaminya. Jantung Anya berdebar kencang saat ia dibawa ke ruang brankas. Udara dingin ruangan itu seolah menertawakan keringat dingin yang membasahi telapak tangannya. Pintu besi tebal itu terbuka, dan di dalamnya terdapat sebuah kotak kecil. Anya mengambil kotak itu, membawanya ke meja kecil di sudut ruangan. Begitu ia membuka penutupnya, bau kertas tua langsung menyeruak. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen penting dan 1 amplop besar berwarna coklat. Dokumen pertama adalah transfer dana besar yang dilakukan Rama secara berkala selama 3 tahun terakhir. Jumlahnya signifikan. Uang yang seharusnya mereka gunakan untuk melunasi cicilan rumah atau rencana masa depan mereka berdua. Uang itu dikirim ke sebuah rekening Yayasan Nirlaba atas nama Elina Setiawati. Dana itu ternyata untuk operasional sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Pengkhianatan Rama kini terasa rumit. Bukan hanya sekadar perselingkuhan murahan, tapi juga melibatkan amal rahasia yang ia dan Anya tidak pernah diskusikan. Di bawah dokumen transfer itu, ada surat wasiat singkat yang ditulis tangan oleh Rama sendiri, bertanggal 2 minggu sebelum kecelakaan. Surat itu bukan wasiat hukum formal, melainkan catatan pribadi yang ditujukan pada Elina. Isi surat Elina, jika kau membaca ini, berarti aku tidak berhasil kembali. Aku tahu ini salah dan aku pengecut, tapi aku mencintai kalian berdua, kamu dan Anya, dalam cara yang sangat berbeda dan tidak adil. Semua uang dan properti di Senja Bahari adalah untukmu dan anak kita, Dika. Tolong, jangan pernah biarkan Anya tahu tentang Dika, tapi juga jangan benci dia. Dia juga korban kebodohanku.
Aku ingin kalian semua aman. Aku akan mencoba membereskan ini minggu depan. Tapi jika aku tidak datang, ini adalah pengakuan dosa terbesarku. Anya merasakan pandangannya kabur. Nama Dika. Anak laki-laki itu punya nama, punya identitas, dan sekarang punya hak waris. Rama ternyata benar-benar membangun keluarga rahasia. Ia tidak hanya mencintai Elina, ia memberikan masa depan finansial yang aman bagi mereka. Rama telah merencanakan untuk meninggalkannya, atau setidaknya, ia telah merencanakan untuk menyembunyikan kebenaran ini selamanya. Yang terakhir di dalam kotak itu, terlipat rapi, adalah sebuah surat wasiat kedua yang ditujukan pada Anya. Anyaku, jika kau menemukan ini, aku mohon ampun. Aku tahu tidak ada kata-kata yang cukup. Kecelakaan itu, kepergianku, adalah hasil dari kebodohanku. Proyek di Senja Bahari yang aku rahasiakan adalah sebuah kesalahan, dan aku terlalu takut untuk mengakuinya. Aku mencintaimu, Anya. Semua yang kita bagi adalah nyata. Tolong, teruskan hidup. Jual rumah ini. Pergi. Jangan pernah mencari tahu tentang Senja Bahari. Anggap saja aku pergi dengan damai dan bahagia di sisimu. Anya tertawa kecil, tawa yang penuh rasa jijik. Anggap saja aku pergi dengan damai. Suaminya memintanya untuk hidup dalam kebohongan yang nyaman sampai akhir hayatnya, demi melindungi anak haramnya dan wanita lain. Rama tidak pergi dengan damai. Ia pergi sebagai seorang pengecut. Ia mengumpulkan semua dokumen itu, menyimpannya di tasnya. Ia keluar dari bank, bukan sebagai seorang istri yang berduka, melainkan sebagai seorang pemegang bukti yang siap bertempur. Duka yang membeku telah mencair, digantikan oleh amarah yang berapi-api. Sesampainya di rumah, hal pertama yang dilakukan Anya adalah menelepon Bima. Suaranya terdengar dingin dan keras. Bima, datanglah sekarang. Aku menemukan sesuatu. Dan jika kau tahu apapun, bahkan sepotong kecil, aku ingin kau katakan padaku sekarang, tanpa ditutupi. Bima tiba dalam 15 menit. Wajahnya cemas. Ia masuk rumah dan melihat Anya duduk tegak di meja makan, dengan tumpukan dokumen tebal dan foto Polaroid di hadapannya. Anya, ada apa? Kau terlihat. Aku terlihat seperti janda yang baru saja menemukan suaminya adalah seorang penipu. Potong Anya tajam. Ia menggeser foto Rama, Elina, dan Dika ke seberang meja. Lalu ia melemparkan surat wasiat singkat dari Rama untuk Elina. Bima mengambil foto itu. Matanya melebar tak percaya. Ia membaca surat wasiat itu perlahan. Ekspresi syoknya tampak tulus. Astaga, Anya. Aku tidak tahu. Aku bersumpah. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Bima menunjuk foto anak itu dengan gemetar. Tapi kau tahu tentang proyek rahasia di Senja Bahari, kan? Tuntut Anya, suaranya naik. Rama bilang padamu ia sedang membangun jaring pengaman. Apa itu, Bim? Apa? Jaring pengaman, itu. Bima menghela napas panjang. Ia menutup wajahnya sejenak, lalu menatap Anya dengan mata berkaca-kaca. Rama memang tertekan. Sekitar 3 tahun lalu, ia mulai panik dengan masa depan finansial. Ia bilang ia punya rencana investasi rahasia, sangat besar, yang tidak boleh kau tahu sampai berhasil. Ia bilang, ia ingin memberimu kejutan. Ia ingin kalian pindah ke rumah impian yang lebih besar setelah semua ini selesai. Ia bilang ia sering pergi ke sana untuk bertemu klien besar yang tidak mau identitasnya diketahui. Dan kau percaya? Tanya Anya, mencibir. Tentu saja aku percaya. Itu Rama. Kau tahu bagaimana Rama dengan idealismenya. Ia hanya ingin memastikan kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia tidak pernah menyebutkan Elina, apalagi seorang anak. Aku hanya membantunya menyamarkan beberapa panggilan telepon dan memberinya alibi untuk perjalanan sesekali. Aku pikir itu adalah obsesi kerja. Anya menyandarkan punggungnya di kursi, membiarkan sakit hati Bima yang tulus meredakan sedikit amarahnya. Bima memang tidak tahu tentang pengkhianatan itu, tapi ia adalah kaki tangan dari kerahasiaan Rama. Persahabatan mereka kini ternoda oleh kebohongan Rama. 5 tahun, Bim.
Aku menjaga setiap sudut rumah ini, setiap kenangan, semua untuk seorang pria yang sedang membangun rumah tangga lain di seberang pulau. Ujar Anya. Nadanya kini penuh keputusasaan yang sunyi. Bima mengambil tangan Anya, yang segera ditarik oleh Anya. Aku sangat minta maaf, Anya. Aku tidak akan pernah membantunya jika aku tahu. Rama, ia pasti takut. Ia pasti tahu ia akan kehilangan segalanya jika ia mengaku. Dan ia memilih untuk mati dengan rahasianya. Bisik Anya. Ia menatap Bima. Rama sudah tiada. Tapi kau tahu apa yang tidak tiada? Elina Setiawati dan Dika. Anak kandung suamiku. Mereka hidup di senja bahari, di properti yang secara hukum masih milikku, milik kita berdua. Bima terdiam, menyadari betapa rumitnya masalah ini. Ini bukan lagi tentang duka. Ini tentang hukum, warisan, dan konsekuensi biologis dari kebohongan Rama. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Bima akhirnya, suaranya sangat pelan. Anya mengambil napas panjang. Ia menyingkirkan semua dokumen itu. Ia telah berkabung untuk sebuah ilusi. Sekarang, ia akan menghadapi kenyataan. Aku akan ke senja bahari, Bim. Aku akan mencari Elina. Aku akan melihat anak itu. Aku harus tahu untuk siapa sebenarnya Rama mengorbankan segalanya. Sofa di ruang tamu terasa dingin di punggung Anya. Setelah Bima pergi, keheningan rumah bukan lagi hampa, melainkan berisik dengan semua yang tersembunyi. Sertifikat properti, kunci brankas, dan terutama foto Polaroid Rama, Elina, dan Dika terhampar di meja. Anya menatap wajah suaminya yang tersenyum lebar di foto itu, senyum seorang ayah. Senyum seorang kekasih yang tidak pernah ia bagi. Amarahnya telah melewati batas duka. Ini bukan lagi soal kehilangan. Ini adalah soal kehormatan dan kebenaran yang dirampas selama 5 tahun. Ia menyadari duka yang ia peluk bukanlah sebuah memori indah, melainkan sebuah ilusi yang mahal. Keesokan harinya, Anya membuat janji dengan seorang pengacara keluarga. Ia memilih kantor yang jauh dari lingkungan mereka, ingin memastikan kerahasiaan kasus ini, kasus yang terasa terlalu memalukan untuk diceritakan pada siapapun. Di kantor yang tenang dengan pemandangan kota yang padat, Anya menceritakan segalanya pada pengacara bernama Pak Wisnu. Ia menyerahkan surat nikah, sertifikat properti ganda, dan salinan surat wasiat Rama yang ditujukan pada Elina. Pak Wisnu, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, mendengarkan dengan sabar. Matanya sesekali melirik dokumen itu dengan minat profesional. Nyonya Anya. Pak Wisnu memulai, menutup folder dengan suara pelan. Situasinya sangat kompleks. Secara hukum, sebagai janda sah almarhum Rama Prawira, Anda adalah ahli waris utama atas semua harta benda yang diperoleh selama pernikahan. Itu termasuk rumah ini dan, yang terpenting, setengah dari properti di Senja Bahari. Anya menegakkan punggungnya. Setengah? Mengapa bukan seluruhnya? Nama saya tidak ada di sertifikat itu. Benar. Karena almarhum memasukkan nama Elina Setiawati sebagai pemilik bersama. Ini mengindikasikan bahwa properti itu dibeli sebagai harta bersama mereka, atau setidaknya, almarhum berniat memberikannya sepenuhnya kepada Nyonya Elina. Namun, tanpa bukti yang jelas bahwa uang pembelian properti itu murni berasal dari Elina, secara hukum akan dipertimbangkan sebagai harta gonogini yang dibeli Rama saat masih terikat pernikahan dengan Anda. Anya merasa sedikit lega. Setidaknya, secara hukum, ia masih memegang kendali atas hasil dari kebohongan Rama. Lalu, bagaimana dengan anak itu? Dika? Tanya Anya. Suaranya tercekat saat menyebut nama anak itu. Pak Wisnu menghela napas. Itu adalah titik paling krusial. Karena Dika adalah anak biologis dari almarhum, dan jika tidak ada surat wasiat resmi yang menyatakan sebaliknya, Dika memiliki hak waris dari almarhum. Tentu saja, ini memerlukan tes DNA untuk membuktikan garis keturunan, tetapi mengingat dokumen yang Anda temukan, kemungkinan besar ia memang anak almarhum. Anya merasakan kekalahan yang dalam. Rama tidak hanya selingkuh, ia juga meninggalkan warisan hidup yang sekarang memiliki klaim hukum atas hidupnya. Jadi, apa pilihan saya? Tanya Anya. Ada 2 pilihan utama.
jelas Pak Wisnu, mengambil pulpen. Pilihan pertama, kita memulai proses hukum penuntutan penuh. Kita menuntut keseluruhan properti di Senja Bahari, dengan dasar bahwa itu dibeli menggunakan dana pernikahan dan bahwa Elina Setiawati terikat dalam perzinahan, yang dapat membatalkan klaimnya. Jika ini berhasil, kita juga bisa membatasi hak waris Dika, meskipun itu akan menjadi pertarungan yang panjang dan kontroversial. Dan pilihan kedua. Pilihan kedua adalah mediasi non-litigasi. Anda, melalui saya, menghubungi Nyonya Elina dan menawarkan pembagian aset secara damai. Anda mengakui bahwa almarhum ingin mengamankan masa depan Elina dan Dika. Anda mendapatkan kembali setengah properti, atau nilai finansialnya, dan memastikan Dika mendapatkan tunjangan sebagai anak kandung. Pilihan ini lebih cepat dan meminimalkan skandal publik. Anya menatap keluar jendela. Menuntut secara penuh berarti ia harus secara resmi menyatakan Rama sebagai suami yang tidak setia, menyeret nama suaminya ke dalam lumpur pengadilan, dan secara efektif menghapus keberadaan Dika dari hidup Rama. 5 tahun lalu, ia memuliakan nama Rama. Sekarang, ia harus menghancurkannya untuk mendapatkan keadilan. Amarah dan dendam menuntutnya memilih opsi pertama. Ia ingin Elina dan Dika merasakan kehilangan dan kehancuran yang ia rasakan. Ia ingin Rama yang berbohong membayar harganya bahkan dalam kematiannya. Namun, saat ia memejamkan mata, ia melihat foto Dika yang berambut gelap. Anak itu tidak memilih untuk lahir dari kebohongan ini. Anak itu, seperti dirinya, adalah korban dari keegoisan Rama. Jika saya memilih opsi kedua, saya harus bertemu mereka, kan? Tanya Anya. Suaranya sudah berubah, bukan lagi menuntut, tetapi mencari kejelasan. Kemungkinan besar. Komunikasi langsung seringkali diperlukan untuk mediasi yang adil, meskipun kami bisa memulainya dengan surat resmi. Anya bangkit. Ruangan itu terasa menyesakkan. Berikan saya waktu 1 hari, Pak Wisnu. Saya akan putuskan langkah mana yang akan saya ambil. Tapi satu hal yang pasti, saya akan pergi ke Senja Bahari. Saya tidak akan membuat keputusan tentang nasib wanita dan anak itu tanpa melihat mereka dengan mata kepala saya sendiri. Anya kembali ke rumahnya. Kali ini bukan untuk bersembunyi. Ruang tamu yang biasanya ia jaga keheningannya, kini terasa seperti medan perang tempat ia harus mengambil keputusan. Ia menghubungi Bima, bukan untuk meminta nasihat, melainkan untuk mengucapkan selamat tinggal sementara. Aku sudah bertemu pengacara, kata Anya, suaranya datar. Rama meninggalkan warisan yang sangat rumit. Warisan itu menuntutku untuk memilih, menghancurkan nama baiknya demi uang, atau menerima kenyataan dan membagi hasil dari kebohongannya. Apa yang akan kau lakukan, Anya? Tanya Bima, nadanya penuh ketegangan. Aku akan pergi ke Senja Bahari, jawab Anya tegas. Aku akan menggunakan alamat properti itu. Aku akan melihat Elina dan Dika. Aku tidak bisa menuntut untuk memusnahkan mereka hanya berdasarkan dokumen yang penuh kebencian ini. Bima terdiam sejenak. Anya, kau yakin? Kota itu dekat dengan lokasi kecelakaan feri. Perkataan Bima menyentaknya. Ketakutan akan laut. Rama tewas dalam feri. Sejak saat itu, Anya tidak pernah mendekati perairan terbuka. Ia selalu memilih perjalanan darat, bahkan jika itu berarti memutar ribuan kilometer. Aku tahu, bisik Anya. Ia merasakan mual yang sama yang ia rasakan saat menerima telepon 5 tahun lalu. Tapi aku tidak bisa membiarkan Rama memenjarakanku di rumah ini dan memenjarakanku dalam ketakutan akan laut. Kepergianku ini harus menjadi awal dari kebebasanku. Ia memutus panggilan. Sore itu, Anya melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan dalam 5 tahun terakhir. Ia membuka lemari pakaiannya dan mulai mengemasi tas. Bukan untuk kunjungan singkat, tapi untuk sebuah perjalanan tanpa batas waktu kembali. Ia meninggalkan kunci rumah, kunci mobil, dan surat kuasa kecil di meja untuk Bima, meminta Bima menjaga rumah yang kini terasa asing itu. Ia meninggalkan cincin pernikahannya di atas surat wasiat Rama. Ia tidak akan meninggalkannya dengan damai, tetapi ia juga tidak akan membiarkan ilusi cinta itu membelenggunya. Ia membeli tiket bus dan, yang paling penting,
Ia membeli tiket feri keesokan paginya menuju Senja Bahari. Ia akan pergi ke tempat di mana suaminya mengakhiri hidupnya, untuk menghadapi kehidupan yang ditinggalkan suaminya. Keputusan ini bukanlah tentang Rama, atau Elina, atau Dika. Keputusan ini adalah tentang Anya Prawira yang harus berhenti menjadi janda Rama, dan mulai menjadi dirinya sendiri. Ia memandang keluar jendela, ke lampu jalan yang baru menyala. Siklus lamanya akan segera berakhir. Tentu, kita akan mengembangkan bagian 6. Keputusan untuk berlayar menjadi narasi novel yang panjang. Bagian ini akan berfokus pada konflik batin Anya terkait trauma laut, perjalanannya, dan transisi mentalnya saat meninggalkan rumah, museum, dan menghadapi pelabuhan. Pagi di hari keberangkatan itu terasa asing. Anya bangun jauh sebelum lampu jalan di luar kamarnya padam. Ia tidak merasa sedih atau hampa, ia merasa tajam. Kemarahan yang ia temukan di brankas telah mengikis duka yang membeku, menggantinya dengan energi dingin yang mendorongnya untuk bergerak. Rumah itu kini kosong, meskipun semua perabotan masih di tempatnya. Ia telah meletakkan kunci di atas kaunter dapur untuk Bima, ditemani catatan singkat yang hanya berisi 2 kata. Senja Bahari. Ia membiarkan cincin pernikahannya tergeletak di samping surat wasiat Rama yang penuh kebohongan. Ia tidak lagi ingin terikat oleh simbol-simbol itu. Tas ransel di punggungnya ringan. Ia hanya membawa dokumen-dokumen penting, pakaian seadanya, dan uang tunai. Ia tidak membawa laptop kerjanya. Ia tidak akan bekerja lagi sebagai desainer grafis yang bersembunyi. Saat pintu depan tertutup di belakangnya dengan bunyi klik yang final, Anya tidak menoleh. Perjalanan dengan bus kota terasa lambat. Setiap putaran roda menjauhkannya dari ilusi kenyamanan yang ia ciptakan selama 5 tahun. Ia melihat wajah-wajah orang di jalanan, wajah-wajah yang bergerak, yang memiliki tujuan, yang tidak terhenti pada satu tanggal di kalender. Tujuan akhirnya adalah terminal bus utama yang terhubung langsung ke pelabuhan tua. Pelabuhan itu adalah neraka personal Anya. Bau amis garam dan diesel yang kuat menusuk hidungnya. Suara deru kapal, bunyi klakson feri yang melengking, teriakan buruh semuanya menciptakan simfoni kekacauan yang mengingatkannya pada hari yang mengerikan itu. 5 tahun lalu, telepon dari pihak otoritas pelabuhan memberinya detail kecelakaan kapal, badai mendadak, ombak setinggi rumah, dan kapal feri yang terbalik. Rama, seperti puluhan penumpang lainnya, tenggelam. Anya tidak pernah datang untuk mengidentifikasi jenazah. Ia tidak sanggup. Ia hanya menerima peti mati yang tertutup dan sebuah sertifikat kematian. Sejak saat itu, laut menjadi monster yang mengambil segalanya. Anya berdiri di depan loket tiket. Tubuhnya tegang. Tubuhnya otomatis menolak lingkungan ini. Kakinya terasa berat. Perutnya mual. Ia ingat betapa dulu ia dan Rama sangat menyukai laut. Mereka berjanji akan membeli rumah di pesisir saat Rama pensiun. Janji yang kini terasa ironis, mengingat Rama sudah memiliki apartemen di pesisir dengan wanita lain. Tiket ke Senja Bahari, keberangkatan terdekat. Ujar Anya pada petugas loket. Suaranya terdengar seperti milik orang lain serak dan asing. Petugas itu menggeser tiket. Feri keberangkatan pukul 10. Ia punya waktu 1 jam. Ia berjalan ke pinggir dermaga, di mana air laut berwarna keruh bergelombang lembut menghantam beton. Ia melihat kapal feri tua yang menunggu, tubuhnya besar dan berkarat. Tidak berbeda jauh dengan kapal feri yang dulu membawa Rama. Kepanikan kecil mulai menjalar di dadanya. Kenapa aku harus naik feri? Ia bisa mencari penerbangan atau memutar jalan darat. Tapi ia tahu, jauh di lubuk hatinya, perjalanan ini harus dilakukan lewat laut. Ia tidak bisa menghadapi hasil dari pengkhianatan Rama jika ia masih menjadi tawanan dari ketakutan yang disebabkan oleh kematian Rama. Anya mengeluarkan foto Polaroid Rama dan Elina dari tasnya. Ia menatapnya lama. Jika Rama memilih rute ini, menentang janji-janji mereka, maka ia juga harus menempuh rute ini untuk menemukan kebenaran. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan di bahunya. Bima. Anya menoleh, terkejut. Bima terlihat panik dan khawatir. Anya, kau gila? Aku melihat catatanmu. Kau mau ke Senja Bahari, naik feri? Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku bisa mengantar.
Tidak, Bim. Kau tidak bisa. Potong Anya. Suaranya tenang. Ini adalah kepergian yang kaku. Aku harus melakukannya sendiri. Aku harus menyeberang. Bima menatap mata Anya, dan ia melihat sesuatu yang berbeda di sana, bukan lagi duka, melainkan resolusi baja. Kau tahu apa yang terjadi pada Rama di laut? Anya, kau punya trauma. Jangan lakukan ini. Kau bisa membatalkan tiketnya. Rama tidak mati karena laut, Bim, kata Anya. Ia membalik foto di tangannya. Rama mati karena kebohongan yang ia coba bawa bersamanya. Laut hanya mengambilnya. Laut tidak bertanggung jawab atas pengkhianatannya. Aku tidak akan membiarkan ketakutan akan laut memenjarakanku dari kebenaran yang harus aku hadapi. Bima tidak bisa berargumen melawan logika yang didorong oleh kepedihan yang begitu besar. Ia tahu, perjalanan ini adalah ritual pembebasan yang harus dilakukan Anya. Baiklah, tapi berjanji padaku, kau akan menghubungiku begitu kakimu menyentuh daratan senja bahari. Dan apapun yang kau temukan, jangan hadapi mereka sendirian. Pinta Bima, suaranya memohon. Anya mengangguk. Aku janji. Bima memeluknya erat, pelukan yang terasa seperti perpisahan sejati. Lalu, ia pergi, meninggalkan Anya kembali sendirian di tepi dermaga. Pukul 9.45. Penumpang mulai bergerak menuju lambung feri. Anya berjalan perlahan. Langkah kakinya terasa seperti batu yang dipaksa melangkah. Setiap langkah adalah perjuangan melawan memori kecelakaan yang coba diredamnya selama 5 tahun. Saat ia naik ke tangga feri, ia bisa merasakan lambung kapal bergetar di bawah kakinya. Bau minyak dan udara lembab terperangkap di bawah dek. Ia memilih duduk di tempat paling tertutup di dalam kabin, menjauh dari jendela yang menghadap langsung ke lautan biru gelap. Tepat pukul 10, klakson feri berbunyi nyaring. Getaran mesin mulai terasa di seluruh tubuhnya. Feri itu mulai bergerak. Anya menutup matanya. Ia mengingat hari saat ia dan Rama berjanji untuk tidak pernah bepergian sendiri. Ia mengingat janji-janji yang kini terasa seperti abu. Ia memegang erat tas ranselnya, yang berisi semua bukti pengkhianatan Rama. 1 jam pertama pelayaran terasa seperti penyiksaan. Ombak memang tidak besar, namun setiap ayunan lambung kapal terasa seperti tangan monster yang berusaha menggenggamnya. Mual fisiknya bercampur dengan mual emosional. Ia bertanya pada dirinya sendiri, berulang kali, mengapa aku melakukan ini? Jawabannya selalu sama, aku harus tahu. Setengah perjalanan, ia memaksa dirinya untuk bangkit. Jika ia ingin menghadapi konsekuensi dari pengkhianatan suaminya, ia tidak bisa melakukannya sambil meringkuk ketakutan. Anya berjalan menuju dek luar, langkah demi langkah. Angin laut menghantam wajahnya dengan keras, membawa serta percikan air asin. Rambutnya terurai berantakan. Ia berdiri di pagar pembatas, memandang lautan luas di sekitarnya. Itu adalah pemandangan yang sama yang terakhir dilihat Rama. Tidak ada badai, tidak ada ombak setinggi rumah. Hanya biru yang tak berujung, bergerak secara alami. Anya menyadari satu hal, laut itu indah, bahkan mengerikan. Dan di tengah luasnya lautan itu, rasa sakitnya yang personal terasa begitu kecil. Ketakutannya pada lautan adalah hasil dari duka yang ia izinkan menguasainya. Ia merobek foto Polaroid Rama dan Elina menjadi 2 bagian. Bagian Elina dan Dika ia simpan. Bagian Rama, yang tersenyum palsu, ia remas hingga tak berbentuk. Ia tidak membuangnya ke laut. Ia akan menyimpannya sebagai pengingat bahwa dirinya telah melewati trauma terbesarnya dan siap menghadapi kebenaran. Saat feri mendekati daratan, ia melihat garis pantai senja bahari. Kota kecil dengan rumah-rumah berwarna cerah dan dermaga yang ramai. Di sana, di balik deretan pohon palem, ia bisa membayangkan sebuah apartemen kecil. Ia akan segera bertemu dengan Elina, wanita yang berbagi harta dan air mata dengan suaminya. Anya tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum pembebasan yang menyakitkan. Ia telah menyeberang. 5 tahun setelah kau pergi, Rama, aku akhirnya bergerak. Feri berlabuh di senja bahari tepat waktu. Saat kaki Anya menginjak dermaga,
Ia merasakan perbedaan yang drastis. Udara di sini terasa lebih hangat, lebih lembab, dan berbau ikan segar serta rempah-rempah yang kuat. Kota ini ramai, hidup, dan bergerak dengan ritme santai yang jauh berbeda dari kota metropolitan tempat ia dan Rama tinggal. Yang paling penting, ia tidak lagi mual. Ia berhasil menyeberang, dan ketakutan terbesarnya sudah ia taklukkan. Anya segera meninggalkan keramaian pelabuhan. Ia mengeluarkan salinan sertifikat properti dan dokumen peta yang sudah ia cetak. Properti itu terletak di sebuah kompleks perumahan yang lumayan jauh dari pusat kota, sebuah daerah yang Rama sebut proyek kecil dalam kebohongannya. Ia menyewa ojek online dan menyebutkan alamatnya. Selama perjalanan, matanya tidak berhenti memindai. Jalanan di sini sempit, diapit oleh rumah-rumah kayu yang dicat warna-warni cerah. Tidak ada gedung tinggi yang menjulang. Semua terasa intim dan terbuka. Kompleks perumahan tempat apartemen itu berada terasa baru, dengan deretan unit studio yang seragam. Ini adalah tipe tempat tinggal yang cocok untuk keluarga kecil yang baru memulai. Atau mungkin ia menelan ludah untuk pasangan yang ingin menyembunyikan hubungan dari dunia luar. Anya meminta pengemudi ojek menurunkannya di tikungan blok, sekitar 100 meter dari alamat tujuan. Ia ingin mendekat sendirian, secara diam-diam. Langkah kaki Anya terasa sunyi di trotoar beton yang panas. Jantungnya mulai berdebar kencang. Kali ini bukan karena duka, melainkan karena ketakutan konfrontasi. 5 tahun ia berhadapan dengan hantu. Sekarang ia akan berhadapan dengan kenyataan yang hidup. Ia tiba di depan nomor unit yang tertera di sertifikat. Blok B, nomor 12. Apartemen itu sederhana, dicat krem, dengan balkon kecil yang menghadap ke halaman rumput umum. Di balkon itu, tergantung beberapa cucian pakaian wanita dan beberapa kaos kecil anak-anak. Ada mainan plastik warna-warni berserakan di depan pintu. Pemandangan itu menusuk hati Anya lebih dalam daripada foto apapun. Ini adalah rumah tangga. Anya bersandar di balik pohon palem di seberang jalan, berusaha menenangkan napasnya. Ia melihat ke arah pintu. Haruskah ia langsung mengetuk? Haruskah ia membiarkan pengacara yang menanganinya? Ia ingat Pak Wisnu menyarankan mediasi. Tapi Anya tahu, ia tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup tanpa melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa wanita yang Rama cintai, dan yang paling penting, siapa anak yang Rama korbankan dirinya untuk lindungi. Saat ia sedang bergumul dengan dilema itu, pintu unit nomor 12 terbuka. Seorang wanita keluar. Dia adalah Elina Setiawati, persis seperti yang terlihat di foto Polaroid. Rambutnya ikal dan tebal, terikat longgar ke belakang. Wajahnya cantik dengan cara yang tenang dan bersahaja, tanpa polesan make-up yang biasa Anya kenakan. Dia tampak sedikit lelah, mungkin sekitar usianya atau sedikit lebih tua, tapi memiliki energi yang ramah dan membumi. Dia mengenakan kaos rumahan dan celana pendek. Elina tersenyum, bukan ke arah Anya, tetapi ke arah seseorang di belakangnya. Ayo, jagoan, kita ke taman sebentar. Tapi janji, tidak boleh lari terlalu jauh, ya? Kemudian, seorang anak laki-laki kecil keluar, melompat ke girangan. Dia adalah Dika. Anya merasakan tenggorokannya tercekat. Ia tidak butuh tes DNA. Anak laki-laki itu usianya sekitar 4 atau 5 tahun, memiliki mata Rama, bentuk hidung Rama, bahkan gaya rambut ikal yang selalu Rama biarkan berantakan saat liburan. Ia adalah salinan Rama dalam ukuran miniatur. Dika tertawa. Tawa polos yang nyaring dan hidup. Tawa yang seharusnya ia dengar di rumahnya. Anya menyaksikan keduanya berjalan melintasi halaman. Elina memegang tangan Dika, sesekali membungkuk untuk berbicara dengannya. Ada kasih sayang yang nyata dan tak tersembunyi di antara mereka. Itu adalah pemandangan sebuah keluarga. Pemandangan yang seharusnya menjadi miliknya. Rasa sakit yang hebat menghantam Anya. Rasa sakit ini berbeda dari duka 5 tahun lalu. Duka dulu adalah kerinduan akan kehadiran Rama. Rasa sakit sekarang adalah kemarahan karena pengkhianatan eksistensial. Ia melihat Rama di anak itu, dan ia membenci Rama karena meninggalkan bukti yang begitu nyata dan tak terbantahkan. Dika berlari ke arah ayunan di taman kecil. Elina duduk di bangku,
mengeluarkan sebuah buku dan mulai membaca. Anya menyadari, Elina tidak tampak seperti wanita simpanan yang ia bayangkan. Dia tidak memiliki aura licik atau misterius. Dia terlihat seperti seorang ibu tunggal, yang hidupnya, entah disadari atau tidak, diatur oleh kebohongan Rama. Anya mengamati mereka selama setengah jam, tersembunyi di balik pohon palem. Ia melihat Dika jatuh dari ayunan dan menangis. Elina segera menghampirinya, memeluknya, dan meniup lukanya dengan penuh kelembutan. Adegan domestik itu menghancurkan citra Rama sebagai korban, dan menegaskan Rama sebagai pengkhianat ganda. Rama tidak hanya menipu Anya dengan menyembunyikan kekasih dan anak. Rama juga menipu Elina dengan tidak mengungkapkan status pernikahannya, meninggalkan Elina dan Dika dengan harta yang secara hukum bermasalah. Rama telah membuat kedua wanita itu berpotensi menjadi musuh bebuyutan. Anya merasa kakinya mati rasa. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Amarah yang membara di ban tadi pagi kini bercampur dengan rasa iba yang tak terduga pada Elina. Elina tampak sama-sama tulus dalam kehidupannya. Ia mengeluarkan ponselnya. Ia membuka daftar kontak, mencari nama Pak Wisnu. Ia ingin meminta Pak Wisnu segera mengajukan tuntutan. Ia ingin mengambil kembali properti itu, demi keadilan. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol panggil, ia mendengar teriakan. "Tante!" Dika, entah bagaimana, melihat Anya. Mungkin karena Anya terlalu lama berdiri di satu tempat, terlalu kontras dengan lingkungan sekitarnya. Dika berlari ke arah pohon palem. Matanya yang mirip Rama penuh rasa ingin tahu. "Tante siapa?" tanya Dika, berdiri tepat di depan Anya. Rambutnya basah oleh keringat, dan matanya memancarkan energi Rama yang tak tertahankan. Anya membeku. Ia tidak siap untuk konfrontasi ini, apalagi dengan anak kecil. Ia tidak bisa berbohong dan mengatakan ia adalah teman lama Rama, karena itu akan membangkitkan ingatan Elina. "Dika! Jangan ganggu orang, nak!" teriak Elina dari bangku. Ia segera bangkit dan menghampiri mereka. Elina berdiri di samping Dika, menatap Anya dengan senyum ramah yang sopan. Senyum yang segera memudar saat ia melihat sorot mata Anya, sorot mata yang penuh dengan duka, amarah, dan rasa sakit yang ia kenali. "Maafkan anak saya, Bu. Dia memang usil," ujar Elina. Anya menatap Elina lurus-lurus. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa bersembunyi lagi. Sertifikat properti, surat wasiat, kunci berangkas, semua bukti itu kini terasa seperti beban yang mendorongnya untuk berbicara. "Nama saya Anya," kata Anya, suaranya pelan dan bergetar. Elina tersenyum lagi. "Oh, halo, Bu Anya. Saya Elina. Senang berkenalan." Senyum Elina tiba-tiba membeku. Matanya melebar. Pandangannya tidak lagi tertuju pada wajah Anya, melainkan pada liontin perak yang masih melingkar di leher Anya, terselip di balik kerah blazer. Liontin itu, hadiah ulang tahun terakhir dari Rama, diukir dengan inisial mereka, RSA. Meskipun Anya telah menanggalkan cincin kawinnya, liontin itu masih ia kenakan. Elina melihat liontin itu, lalu ia melihat kesamaan nama dengan inisial yang terukir. Lalu ia melihat kesamaan bentuk tubuh dan fitur wajah Anya yang samar-samar. Elina pernah melihatnya. Rama menyimpan foto pernikahan mereka, meskipun ia menyembunyikannya dari Elina. Ekspresi Elina berubah total. Dari keramahan menjadi ketakutan yang dingin. Ia meraih tangan Dika, menariknya menjauh. "Anda?" Elina tercekat. "Anda istri Rama?" Anya tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Air mata yang ia tahan sejak melihat Dika kini jatuh perlahan. 5 tahun setelah kau pergi," bisik Anya. Matanya tertuju pada Elina. "Aku datang untuk mencari tahu siapa yang kau tinggalkan." Udara di antara mereka menjadi tebal, panas, dan berbahaya. Dika merasakan ketegangan yang tiba-tiba, menatap wajah ibunya dan wajah wanita asing yang aneh itu secara bergantian. "Tante Anya," bisik Dika, masih memegang erat tangan Elina. Elina tidak memandang Dika. Matanya terpaku pada liontin perak di leher Anya, dan kengerian di wajahnya semakin dalam.
Itu adalah pengakuan tanpa kata. Dia tahu liontin itu bukan liontin biasa. Rama pernah menceritakan betapa berharganya inisial RSA yang terukir di sana, meskipun dia berbohong tentang arti sebenarnya. Mari kita bicara di dalam, Bu Anya, ucap Elina. Suaranya berusaha keras tetap tenang, namun terdengar serak. Dia menarik Dika dan berjalan cepat menuju apartemen kecil itu. Anya mengikuti. Langkah kakinya terasa berat. Namun ia didorong oleh kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan sandiwara ini. Di dalam unit studio itu, suasana terasa akrab namun menusuk. Ruangan itu kecil, bersih, dan berbau laundry serta masakan rumahan. Di dinding, terdapat beberapa foto Elina dan Dika di pantai. Elina dan Dika merayakan ulang tahun. Tidak ada satupun foto Rama. Elina menutup pintu. Dika, yang bingung, duduk di sofa kecil sambil memeluk boneka beruang lusuh. Elina mendudukkan Anya di kursi kayu di meja makan, sementara dia berdiri di seberangnya, bertelungkup di sandaran kursi. Dika, sayang, kata Elina lembut, berusaha menenangkan anaknya. Main di kamar dulu sebentar, ya? Mama ada tamu penting. Dika, meskipun enggan, menurut. Saat pintu kamar tidur kecil tertutup, keheningan yang tersisa di ruangan itu terasa seperti badai yang tertahan. Anya memecah keheningan itu. Anda adalah Elina Setiawati. Elina mengangguk. Pandangannya tertunduk. Dan Anda, Anya Prawira. Istri sahnya. Janda sahnya. Koreksi Anya dingin. Ia mengeluarkan salinan surat nikah mereka dari tasnya, meletakkannya di atas meja. Kami menikah selama 2 tahun sebelum ia tewas dalam kecelakaan feri, 5 tahun yang lalu. Elina menatap surat nikah itu. Dia tidak membacanya, tetapi kehadirannya sudah cukup. Air matanya mulai mengalir, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa malu dan dikhianati. Saya tidak tahu, bisik Elina. Suaranya bergetar. Saya bersumpah demi Tuhan, Bu Anya. Saya tidak tahu Rama sudah menikah. Dia bilang dia duda. Dia bilang dia kehilangan istrinya setahun sebelum kami bertemu, dan dia sedang memulai hidup baru di kota ini untuk melarikan diri dari kesedihan. Pengakuan Elina menghantam Anya dengan kuat. Jika Elina berbohong, ia akan menunjukkan pembelaan atau amarah. Tapi ini adalah pengakuan seorang korban yang sama-sama hancur. Anya menyadari, Rama tidak hanya menipu dirinya, ia juga menipu Elina dengan memanfaatkan status dukanya. Duda? Ulang Anya, mencoba memproses kebohongan Rama yang berlapis-lapis. Kapan Anda bertemu dengannya? 5 tahun setengah yang lalu. Beberapa bulan setelah kecelakaan, yang berarti. Elina menghitung cepat di kepalanya, lalu wajahnya memucat total. Dia pasti bertemu saya beberapa bulan sebelum dia meninggal. Dia bilang dia di sini untuk proyek besar. Anya mengeluarkan foto Polaroid Rama dan Dika, serta sertifikat properti. Proyek besarnya. Properti yang ini. Dan anak ini, Dika. Elina menatap foto itu, lalu beralih ke sertifikat. Itu benar. Apartemen ini, Rama membelinya setelah saya hamil. Dia bilang ini adalah jaminan untuk masa depan kami. Dia memasukkan nama saya di sertifikat agar saya tidak merasa sendirian. Elina menunjuk ke tempat di mana seharusnya foto Rama tergantung. Kami tidak punya foto dia di sini. Dia bilang dia tidak suka difoto. Dia takut masa lalunya akan mengejarnya. Anya mendapati dirinya merasa kasihan pada Elina. Kasihan pada wanita yang sama-sama dicintai dan dibohongi oleh Rama. Kapan Anda terakhir melihat Rama? Tanya Anya. Pagi hari kecelakaan itu, jawab Elina. Air matanya kini mengalir deras. Dia datang ke sini. Dia tampak sangat gelisah. Dia bilang dia harus naik feri malam itu untuk menyelesaikan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang akan mengubah hidup kita. Dia memeluk Dika dan bilang dia akan kembali dengan kabar baik. Saya tidak pernah melihatnya lagi. Dia berbohong, bisik Anya. Dia berbohong kepada kita berdua. Dia naik feri itu bukan untuk kabar baik pada kalian.
Dia naik feri itu untuk menyelesaikan sesuatu yang akan menghancurkan salah satu dari kita. Anya mengeluarkan surat wasiat singkat Rama yang ditujukan pada Elina, yang ia temukan di brankas. Elina mengambilnya. Matanya melebar saat ia membaca pengakuan Rama. Aku mencintai kalian berdua dalam cara yang sangat berbeda dan tidak adil. Elina terisak. Dia pengecut. Dia membiarkan kami berdua berpikir kami adalah satu-satunya. Dia meninggalkan kami dengan bom waktu ini. Anya membiarkan Elina menangis. Ia tidak lagi melihat saingan. Ia melihat saudara seperjuangan yang sama-sama menjadi korban. Amarah Anya, yang tadinya tertuju pada Elina, kini sepenuhnya kembali pada hantu suaminya. Setelah beberapa saat, Elina menyeka air matanya. Dia melihat Anya dengan mata yang kini dipenuhi rasa sakit, namun juga martabat. Maafkan saya, Bu Anya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya siap menghadapi konsekuensinya. Anda adalah istri sahnya. Anda punya hak atas rumah ini, atas properti ini, atas semuanya. Saya akan pindah. Saya hanya butuh waktu untuk mencari tempat tinggal lain untuk Dika. Anya menggeleng. Tahan dulu. Ia mengeluarkan dokumen transfer dana dari bank dan surat wasiat yang ditujukan pada dirinya sendiri. Rama tidak hanya meninggalkan properti yang merepotkan. Dia juga meninggalkan uang di brankas yang ditransfer secara berkala untuk Yayasan Nirlaba Anda. Dia juga meninggalkan surat untuk saya, meminta saya untuk menjual rumah kami dan melupakan semuanya. Anya menghela napas. Masalahnya sekarang bukan tentang siapa yang lebih berhak. Secara hukum, Anda dan Dika punya hak, karena Dika adalah ahli waris biologis. Secara moral, Anda juga korban. Saya datang ke sini untuk menuntut dan menghancurkan Elina. Tapi setelah melihat Anda dan anak itu, saya menyadari, saya hanya akan membantu Rama memenangkan kebohongannya. Ia menatap mata Elina. Kita berdua dikhianati. Kita berdua adalah janda dari kebohongan Rama. Saya tidak akan mengambil rumah dari anak yang bahkan tidak tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan Anda menanggung seluruh beban ini sendiri. Lalu, apa yang Anda inginkan? Tanya Elina. Anya bangkit, berjalan ke jendela, dan memandang ke arah laut yang tenang. Saya sudah menghubungi pengacara. Saya bisa menuntut properti ini, menghancurkan nama Rama di pengadilan, dan membatasi hak Dika. Tapi saya memilih opsi lain, mediasi. Kita akan membagi warisan yang sah secara adil. Anda akan mendapatkan kepastian untuk Dika. Dan saya. Anya berbalik, senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum yang belum pernah Bima lihat sejak kematian Rama. Saya akan membiarkan rumah, museum, saya di kota sana dijual. Saya tidak akan kembali. Saya akan tinggal di Senja Bahari, setidaknya sampai urusan hukum ini selesai. Elina terkejut. Tinggal? Di sini? Ya, katanya. Saya harus memastikan Rama tidak memenangkan perang ini dari kuburan. Dan saya harus mencari tahu, mengapa ia memilih tempat ini sebagai lokasi bagi hidupnya yang lain. Kita harus bekerja sama, Elina. Sebagai dua wanita yang dikhianati, kita harus memastikan bahwa Dika mendapatkan kebenaran yang layak, bukan kebohongan yang ia tinggalkan. Elina perlahan bangkit, menatap Anya, mengamati resolusi baru yang terpancar dari mata wanita yang dulunya ia anggap sebagai hantu dari masa lalu Rama. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu Anda seperti ini. Tapi jika itu untuk Dika, saya akan bekerja sama. Mereka berjabat tangan. Perjabat tangan itu terasa aneh, dingin, namun dipenuhi tekad yang sama. Dua korban dari satu kebohongan besar kini membentuk aliansi yang tidak terduga. Matahari sore mulai merayap masuk melalui jendela kecil apartemen studio itu. Kehadiran Anya di ruangan itu terasa aneh, tetapi juga membawa aura urgensi yang memaksa Elina untuk bertindak. Setelah momen konfrontasi yang menguras emosi, Elina menyajikan 2 gelas teh hangat, satu untuk dirinya, satu untuk Anya. Dika, yang masih penasaran, kini bermain di kamar dengan mainan favoritnya,
hanya sesekali mengintip ke ruang tamu. Saya tahu Anda masih punya banyak pertanyaan, Bu Anya, kata Elina, duduk di tepi sofa. Anya, panggil saya Anya. Koreksi Anya lembut. Saya sudah tahu kebohongan Rama kepada saya. Sekarang, saya perlu tahu seluruh kebenarannya dari sudut pandang Anda. Saya perlu tahu, mengapa dia memilih hidup ini di sini. Elina mengambil napas dalam-dalam. Saya sudah tunjukkan surat yang ia kirimkan untuk saya setelah ia meninggal, yang Anda temukan di brankas. Tapi ada satu lagi. Surat yang dia kirimkan tepat sebelum dia naik feri hari itu. Saya simpan di tempat rahasia, di balik frame foto Dika. Elina bangkit dan mengambil frame foto Dika di rak kecil. Di balik kardus penutupnya, terselip selembar kertas lusuh, terlipat dua. Dia selalu aneh tentang surat, kata Elina. Dia tidak pernah mau mengirimnya lewat pos. Dia selalu bilang, surat dari masa lalu harus ditemukan secara pribadi, seolah-olah dia tahu ini akan terjadi. Elina menyerahkan surat itu pada Anya. Kertas itu terasa dingin dan bergetar di tangan Anya. Itu adalah tulisan tangan Rama, familiar, tetapi kali ini, penuh dengan goresan yang terburu-buru. Anya mulai membaca. Matanya menyapu setiap kata, menyerap keputusasaan Rama. Elinaku tersayang, jika kau membaca ini, berarti aku berhasil mengirimkannya. Tetapi aku tidak berhasil kembali. Aku menulis ini di pelabuhan, hanya 1 jam sebelum kapal itu berlayar. Kapal yang seharusnya membawaku kembali untuk memperbaiki segalanya. Tapi aku tidak tahu bagaimana. Aku tahu ini bukan yang ingin kau dengar. Tapi aku harus jujur pada kalian berdua sebelum aku melakukan kesalahan yang lebih besar. Aku adalah seorang pengecut. Aku jatuh cinta padamu, Elina, dan aku jatuh cinta pada Dika saat aku melihatnya pertama kali. Kalian adalah kebahagiaan yang spontan, yang kucari setelah hidupku terasa terlalu kaku. Tapi aku punya istri, Elina. Anya, wanita yang aku nikahi 2 tahun sebelum aku datang ke sini. Dia adalah stabilitasku, pondasiku. Aku telah berbohong padamu tentang statusku karena aku takut kehilanganku kebahagiaan yang baru. Dan aku berbohong padanya karena aku takut menghancurkan hidupnya. Aku naik feri ini bukan untuk urusan bisnis, Elina. Aku naik feri ini untuk menemui Anya. Aku punya rencana gila. Aku akan menjual sebagian besar saham investasiku yang selama ini kurahasiakan darinya, memberikan uang itu pada kalian berdua, dan meminta Anya untuk memberiku waktu. Aku akan meminta cerai. Aku akan mencoba bersikap jujur. Tapi, semakin aku mendekati pelabuhan sana, semakin aku tidak sanggup. Kau tahu bagaimana idealismeku? Aku ingin semuanya sempurna. Aku ingin kalian berdua aman. Aku ingin Anya bahagia dan aku ingin Dika punya ayah. Aku mencoba menciptakan dunia di mana semua orang menang. Tapi aku hanya menciptakan kebohongan yang beracun. Aku tidak tahu siapa yang akan aku temui di sisi lain. Mungkin aku akan menghadapi Anya dan memohon ampun. Mungkin aku akan kembali padamu dan mengatakan padamu bahwa aku memilih kalian berdua, dan membiarkan Anya hidup dalam kebohongan. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu, jika sesuatu terjadi padaku malam ini. Jangan pernah membenciku, dan jangan pernah salahkan Anya. Dia wanita yang baik dan mencintaiku. Jaga Dika. Elina. Semua yang aku tinggalkan di brankas adalah untukmu dan dia. Aku mencintai kalian berdua, dan aku minta maaf karena aku pengecut yang tidak sanggup memilih. Rama, Anya selesai membaca surat itu. Tubuhnya terasa dingin. Ini bukan hanya sebuah pengakuan dosa. Ini adalah pembongkaran jiwa Rama di saat-saat terakhirnya. Rama bukanlah seorang penjahat berdarah dingin. Ia adalah pria yang dihancurkan oleh keegoisannya dan keinginannya yang mustahil untuk memiliki segalanya. Ia adalah korban dari kebaikan dan keburukannya sendiri. Ia menyerahkan surat itu kembali pada Elina. Elina menerimanya tanpa membaca, seolah ia sudah menghafal setiap kata. Dia tidak memilih, bisik Anya. Matanya kini berkaca-kaca karena pencerahan, bukan lagi karena amarah. Dia naik feri itu dengan tujuan untuk memilih. Tapi ia mati sebelum bisa. Dan ia menyeret kita berdua ke dalam ketidakpastian ini, tambah Elina.
Nada suaranya kini pahit. Saya menghabiskan 5 tahun memuliakan dia sebagai pria yang berani datang ke sini untuk memulai hidup baru. Ternyata, dia adalah pria yang terlalu takut untuk menghadapi dua wanita yang dicintainya. Realitas itu sangat membebaskan bagi Anya. Ia tidak perlu lagi menyimpan dendam pada hantu yang sempurna. Rama yang ia cintai adalah nyata, dan Rama yang berkhianat juga nyata. Dan di detik-detik terakhirnya, Rama dilanda kekalutan yang ia sebabkan sendiri. Ia adalah seorang pengecut yang tewas dalam keputusasaan. Surat ini, kata Anya, menunjuk kertas itu. Ini mengubah segalanya. Elina, ini membuktikan bahwa Anda tidak tahu. Ini membuktikan bahwa Rama merencanakan semuanya sendirian. Ini akan sangat membantu dalam proses mediasi hukum kita. Elina mengangguk. Saya tidak peduli dengan uangnya. Anya, saya hanya ingin Dika aman. Dia sering bertanya tentang ayahnya. Saya selalu bilang, ayahnya pergi untuk bekerja di tempat yang jauh di laut, dan dia adalah seorang pahlawan. Mendengar Dika memandang Rama sebagai pahlawan terasa menusuk hati Anya. Namun, ia juga menyadari bahwa anak itu berhak atas cerita yang baik. Kita tidak akan menghancurkan citra pahlawan itu. Elina, putus Anya. Setidaknya, tidak di hadapan Dika. Kita akan menggunakan kebohongan terakhir Rama untuk menciptakan masa depan yang jujur bagi kita. Anya menjelaskan pada Elina tentang rencana hukumnya. Mereka akan membagi aset Rama yang sah. Uang yang ditransfer ke Elina untuk yayasan akan tetap menjadi milik Elina. Karena itu adalah tujuan Rama. Apartemen studio akan tetap menjadi hak Elina dan Dika. Sebagai ganti rugi atas properti rumah yang dimiliki Anya dan Rama, Anya akan mengambil saham investasi yang Rama sembunyikan, yang kini bernilai tinggi, dan membiarkan Elina mempertahankan asetnya di Senja Bahari. Saya akan meminta pengacara saya untuk membuat surat wasiat baru, yang menunjuk Anda sebagai wali sah Dika atas warisan Rama, dan menegaskan bahwa Dika adalah anak biologis Rama. Ini akan mengamankan masa depan Dika, kata Anya. Elina terkejut. Anda melakukan ini? Setelah semua yang ia lakukan. Saya tidak melakukan ini untuk Rama, jawab Anya. Sorot matanya kini jernih dan kuat. Saya melakukan ini untuk diri saya sendiri. Saya telah menghabiskan 5 tahun menjadi janda Rama. Saya tidak akan menghabiskan 5 tahun lagi menjadi wanita yang dihancurkan oleh Rama. Kebenaran ini membebaskan saya. Anya melihat ke sekeliling apartemen studio yang kecil. Ia melihat kesederhanaan hidup Elina, dan ia melihat kebahagiaan tulus yang Rama temukan di sini, kebahagiaan yang tidak pernah ia temukan dalam pernikahan mereka yang terlalu sempurna. Saya tidak akan kembali ke rumah saya, Elina, kata Anya. Saya akan menyuruh Bima menjualnya. Saya akan tinggal di Senja Bahari selama proses hukum ini. Saya perlu belajar hidup tanpa bayangan Rama. Saya perlu melihat matahari terbit di tempat ini. Dan saya perlu memastikan kita berdua benar-benar menyelesaikan kekacauan yang ditinggalkan Rama ini. Elina berdiri. Air matanya sudah mengering, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam. Terima kasih, Anya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jangan berterima kasih, ujar Anya. Bangkit. Kita berhutang pada diri kita sendiri untuk melanjutkan hidup. Mulai hari ini, kita tidak lagi hanya korban. Kita adalah rekan. Anya meninggalkan Elina dan Dika di apartemen itu, berjalan menuju penginapan kecil yang sudah ia sewa. Perjalanan dari pelabuhan, yang awalnya penuh ketakutan, kini dihiasi oleh rasa lega yang tak terduga. Ia telah menemukan kebenaran. Rama telah pergi dengan damai, tetapi ia tidak bahagia. Dan Anya telah menemukan kedamaian, meskipun ia harus menghancurkan ilusi cintanya untuk mencapainya. Keputusan untuk tinggal di Senja Bahari, meskipun hanya sementara, terasa seperti menghirup udara segar setelah 5 tahun berada di ruang hampa. Anya menyewa sebuah guesto kecil tidak jauh dari pelabuhan, tempat yang memungkinkan dia untuk melihat laut setiap pagi. Namun cukup jauh dari apartemen Elina agar mereka berdua bisa memproses aliansi aneh ini secara terpisah. Hari-hari pertama Anya di kota itu dipenuhi dengan urusan hukum.
Ia kembali menghubungi Pak Wisnu dan menjelaskan penemuan surat wasiat terakhir Rama yang menunjukkan niatnya untuk mengamankan Elina dan Dika. Pak Wisnu, yang terkejut dengan rumitnya kasus ini, setuju untuk memulai mediasi non-litigasi. Anya dan Elina bertemu di kantor notaris lokal yang disarankan Pak Wisnu. Mereka duduk bersebelahan, tidak lagi sebagai musuh, melainkan sebagai tim yang ingin menutup babak ini. Prosedur hukum berjalan lancar. 1. Aset bersama properti rumah di kota besar. Rumah Anya dan Rama, segera dijual. Anya meminta Bima untuk mengurus semuanya. 2. Warisan Dika sertifikat saham Rama yang bernilai tinggi dialihkan sepenuhnya menjadi dana perwalian untuk Dika. 3. Properti Senja Bahari apartemen studio itu ditetapkan sepenuhnya sebagai hak milik Elina. Diakui sebagai ganti rugi atas janji Rama. Anya mengambil sebagian kecil dari hasil penjualan rumah dan aset tunai yang tersisa. Cukup untuk memulai hidup baru. Uang bukanlah lagi motivasinya. Kedamaian adalah segalanya. Elina, yang awalnya merasa bersalah, kini terlihat lega. Kepastian hukum atas rumahnya dan masa depan Dika memberinya kekuatan. Kita sudah selesai, kata Pak Wisnu setelah mereka berdua menandatangani dokumen terakhir. Secara hukum, Anda berdua sudah dibebaskan dari kekacauan yang ditinggalkan almarhum. Anya dan Elina keluar dari kantor notaris. Udara sore itu hangat dan dipenuhi aroma bunga Kamboja. Terima kasih, Anya, bisik Elina. Matanya penuh air mata, tetapi kali ini adalah air mata syukur. Anda bisa saja mengambil semuanya, tetapi Anda memilih untuk jujur. Rama mungkin pengecut, tapi setidaknya, Anda membuat kepengecutannya tidak sia-sia. Kita membuat keputusan yang benar, Elina. Jawab Anya. Ini bukan untuk Rama. Ini untuk kita. Dan untuk Dika. Setelah urusan hukum selesai, Anya tidak segera pergi. Ia tidak tahu kemana ia harus kembali. Rumah, museumnya sudah dijual, kenangan Rama telah dibongkar, dan trauma lautnya telah ia lawan. Ia merasa bebas, namun kosong. Ia mulai menjalani hidup di Senja Bahari. Ia menemukan sebuah kafe kecil di tepi pantai tempat ia bisa bekerja sebagai desainer freelance. Rutinitasnya kini diisi dengan suara ombak, bukan keheningan. Ia sering duduk di kafe itu, mengamati kehidupan kota yang bergerak dengan santai. Hubungannya dengan Elina bertransisi menjadi sesuatu yang aneh. Mereka tidak menjadi sahabat, tetapi mereka menjadi rekan kerja yang saling menjaga. Mereka bertemu seminggu sekali untuk makan siang, bukan untuk membahas Rama, melainkan untuk membicarakan hidup mereka. Elina bercerita tentang tantangan menjadi ibu tunggal. Anya bercerita tentang sulitnya memulai karir dari nol lagi. Mereka adalah dua wanita yang memiliki lubang yang sama dalam hidup mereka, dan mereka saling menopang di tepiannya. Yang paling penting adalah Dika. Dika, dengan mata yang persis seperti Rama, selalu berlari memeluk Anya setiap kali mereka bertemu. Anya, yang sebelumnya kaku, mulai merasa nyaman dengan keberadaan anak itu. Dika memanggilnya, Tante Cantik. Anya, melalui Elina, mulai mengambil peran tidak resmi sebagai Bibi Dika. Ia membacakan cerita untuk Dika, membelikannya buku, dan terkadang menemaninya ke taman. Melihat Dika, Anya tidak lagi merasakan amarah pengkhianatan. Ia melihat sisi baik Rama yang jujur dan penuh semangat hidup. Suatu sore, saat Elina sedang bekerja, Anya menjemput Dika dari sekolah. Mereka duduk di pantai, menyaksikan matahari terbenam yang luar biasa indah pemandangan yang dijanjikan Rama untuk mereka berdua. Tante Cantik, tanya Dika, mengukir gambar di pasir. Papa di mana? Papa kenapa nggak pulang? Anya menarik napas. Inilah momen yang selalu ia takuti. Momen di mana ia harus memutuskan warisan cerita Rama. Papa Dika itu pahlawan, sayang, kata Anya, mengulangi kata-kata Elina. Dia naik kapal feri karena dia harus melakukan hal yang sangat penting untuk masa depan yang dia janjikan. Dia adalah orang yang sangat berani, dan dia mencintai Dika lebih dari apapun. Anya tidak berbohong. Rama memang berani naik feri malam itu untuk menghadapi kebenaran. Dan ia memang mencintai Dika. Terus, Tante Cantik kenapa di sini?
Tante nggak takut ombak kayak papa? Tanya Dika polos. Tante dulu takut, jawab Anya, memandang laut. Tapi Papa Dika meninggalkan begitu banyak hal yang harus Tante jaga. Sampai akhirnya Tante sadar, kalau Tante terus takut, Tante nggak akan bisa menemukan hal-hal baik yang dia tinggalkan. Tante datang ke sini karena Papa Dika ingin Tante juga bahagia. Anya tidak menyebutkan Elina. Ia hanya berbicara tentang Rama dan dirinya. Ia menciptakan narasi baru di mana semua pihak menjadi pahlawan yang disatukan oleh takdir, bukan pengkhianatan. 6 bulan berlalu. Bima datang mengunjungi Senja Bahari. Ia membawa kabar bahwa rumah Anya sudah laku terjual. Ia datang bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai penyampai kabar bahwa tidak ada lagi alasan bagi Anya untuk kembali. Saat Bima bertemu Anya, ia melihat perubahan besar. Anya tidak lagi memakai pakaian hitam. Ia mengenakan warna-warna cerah yang sesuai dengan kota pantai itu. Tawanya lebih bebas, dan matanya tidak lagi membawa beban duka. Kau terlihat hidup, Anya, kata Bima, duduk di samping Anya di bangku dermaga. Aku hidup, Bim, jawab Anya, tersenyum. Rama memberiku alasan untuk berhenti hidup. Tapi rahasianya memberiku alasan untuk mulai lagi. Bima menceritakan tentang perasaannya selama ini, tentang bagaimana ia merasa bersalah karena menyembunyikan sebagian kecil kebohongan Rama. Aku memaafkanmu, Bim. Aku memaafkan Rama, kata Anya. Kita semua manusia. Rama hanya salah dalam mencari stabilitas dan gairah, dan ia mencoba menemukan keduanya dalam dua wanita yang berbeda. Dia gagal, tapi kita tidak boleh gagal. Bima terkejut saat melihat Dika berlari menghampiri Anya dan memeluknya. Ia melihat interaksi Anya dengan anak yang seharusnya menjadi musuhnya, dengan haru. Bima menyadari, Anya telah menemukan keluarga baru di tengah puing-puing pernikahannya. Jadi, kau akan tinggal di sini? Tanya Bima. Anya memandang luasnya lautan, lalu ke arah kota tempat Elina dan Dika tinggal. Aku belum tahu. Tapi aku tidak akan kembali ke rumah yang beku itu. Aku mungkin akan membeli tempat kecil di sini. Aku mungkin akan memulai bisnis desainku di sini. Aku tidak tahu apa masa depanku, Bim, tapi aku tahu masa depanku tidak lagi 5 tahun di belakangku. Anya telah berdamai dengan masa lalu Rama. Ia telah mengubah 5 tahun setelah kau pergi menjadi hari pertama setelah kebebasanmu. Ia akhirnya melepaskan peran janda setia dan merangkul perannya sebagai wanita yang selamat, yang disatukan oleh tragedi dengan wanita lain yang juga selamat. Bersama Elina dan Dika, mereka membentuk keluarga yang tak terduga, bukti bahwa cinta yang dibangun di atas kebohongan bisa menghasilkan kebenaran yang indah dan penyembuhan.